Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan seminar fisika pada pertemuan kedua. Jadi, video ini saya buat jika nanti ketika kita tatap mata atau tatap maya menggunakan Google Meet ataupun Zoom, tidak tercatat ataupun lupa, nanti bisa kembali melihat paparan itu di video yang saya tayangkan ini di channel YouTube Review Channel. Nah, pada pertemuan kedua di materi seminar fisika itu adalah kita akan membahas terkait dengan masih berkaitan dengan penelitian. Coba ini dulu eh, full screen, full screen, view full screen mode. Nah, sudah terlihat ya di layar ya. Nah, pada materi kedua, pertemuan kedua ini kita akan membahas fenomena aktual pendidikan fisika dan sains fisika. Jadi kita akan membahas fenomena-fenomena yang terkini untuk dijadikan sebuah riset dalam bidang pendidikan fisika, kajian pendidikan fisika, ataupun kajian sains fisika atau fisika terapan atau fisika murni biasa disebut. Nah, indikator dan bahan kajian yang pertama indikator. Jadi diharapkan mahasiswa itu mampu mengidentifikasi fenomena aktual pendidikan fisika yang terkait dengan kajian di pendidikan fisika ataupun sains fisika sehingga menjadi permasalahan yang layak diseminarkan. Gitu. Yang kedua, mampu merumuskan masalah dan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi untuk bahan kajian kali ini, kita akan membahas tentang fenomena aktual apa saja di bidang kajian pendidikan fisika dan fisika terapan, serta masalah penelitian itu apa sih gitu kan. Kalau kita kan biasanya kan masalah itu kan harus dihadapi. Nah, kalau di masalah riset ini harus diatasi. Sama-sama dihadapi, tapi dengan cara mengatasi, memberikan solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kalau dilihat itu, masalah penelitian itu banyak gitu kan. Bahkan kalau kita tahu ya, mungkin saudara sekarang di tahun 2000 berapa sekarang ya, 2022 gitu kan. Saya lulus S1 Pendidikan Fisika itu tahun 2010 gitu. Saya lulus 2010 kalau salah. Nah, itu riset di waktu skripsi saya itu terkait dengan penelitian tindakan kelas. Dulu zaman itu ngetren gitu kan. Semuanya PTK semua gitu kan tentang hasil belajar. Dulu hasil belajar itu mau sebuah variabel yang masih layak untuk diteliti, tapi untuk sekarang sekitar 12 tahun kemudian sekarang kan fenomenanya udah berubah kan tema-tema risetnya. Ada arahan kalau PTK itu hanya dilakukan oleh bagi yang sudah mengajar atau action research gitu kan. Kemudian sekarang hasil belajar itu turunannya banyak kalau di pendidikan fisika. Ada kemampuan pemecahan masalah, ada kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, ataupun yang lainnya, baik dari sisi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, kemudian kalau dulu itu juga eksperimen-eksperimen fisika itu banyak melakukan riset-riset. Biasanya itu dulu ada penelitian, misalkan mengkaji, menganalisis tentang kandungan kualitas air gitu kan, atau mengkaji kandungan cat gitu kan, fisika material misalkan cat yang baik itu kan yang berbahan-bahan alami gitu. Dulu kan ada cat yang mengandung lavender, artinya apa, ketika di tembok itu dicat tidak membahayakan untuk manusia tapi juga bermanfaat, artinya nyamuk nggak ada. Ada juga misalkan dulu kalau di bidang fisika itu dulu kan kita zaman saya kuliah itu HP-nya itu masih menggunakan HP Nokia 3310 atau sejenisnya. Kemudian muncul BlackBerry, tapi BlackBerry itu belum muncul, itu masih HP-HP jadul lah, masih yang ringtone itu masih yang ada radionya, itu udah bagus banget gitu kan. Nah, itu kan jaringan itu masih H plus HSDPA gitu kan. Nah, kemudian ada 3G, 4G, nah itu kan pengembangan-pengembangan dari serat-serat kabel fiber gitu kan. Artinya banyak riset-riset terkait terapan fisika itu uh,
yang dapat dilakukan. Oke, yang pertama adalah eh, tema penelitian di bidang pendidikan fisika. Di prodi ya, maksud di program studi pendidikan fisika ini hanya garis besar saja, nanti apakah dari 11 ini harus ada atau mau yang lain itu dipersilahkan gitu kan. Jadi tema penelitian harus merupakan sesuatu yang penting terkait dengan pencapaian pembelajaran fisika. Ya, artinya tema penelitian kamu adalah mahasiswa pendidikan fisika, ya terkait dengan pendidikan fisika. Entah itu di bidang pendidikan ataupun di bidang terapan fisika murninya. Jangan sampai kamu meneliti tentang biologi, tentang matematika, atau bahasa Inggris, itu enggak seperti itu. Tapi mengkombinasikan silakan, misalnya kalau pengembangan eh, bahan ajar fisika ber, apa, bahan ajar fisika bilingual berbasis flipbook, itu kan ada penggabungan antara fisika, bahasa Inggris sama teknologi, itu boleh persilakan. Tapi tetap concern utamanya itu di pendidikan fisika ataupun di fisika murni. Nah, ini yang masih yang lama ya. Nah, kemudian subtemanya itu ada komputasi fisika, ada eksperimen fisika, pengembangan modul atau bahan ajar, evaluasi program pembelajaran, eksperimen, pengembangan instrumen, pengalat peraga. Nah, akan saya bahas sedikit satu persatu. Komputasi fisika itu macam-macam. Mungkin kamu pernah belajar ada mata kuliah fisika komputasi, itu kan. Pernah diajarkan bagaimana memvisualisasikan sebuah hitungan itu menjadi sebuah yang enak dibaca, enak dilihat gitu kan. Nggak hanya sekedar itu aja, atau juga kita bisa misalkan ingin menghitung percepatan gravitasi ataupun tentang hal-hal yang berkaitan dengan eksperimen itu dengan menggunakan software atau sensor gitu kan. Kalau yang kemarin itu penelitiannya tentang mesin Atwood, yaitu buatan ada di laboratorium, bisa dilihat itu kan. Kalau Atwood itu untuk melihat percepatan gravitasi bumi tuh. Nah, biasanya itu kan hanya menggunakan manual gitu. Nah, sekarang untuk menghitung waktu itu bisa menggunakan sensor. Jadi lebih akurat datanya seperti itu. Atau kemarin ada riset tentang menganalisis kebisingan suara gitu kan. Tingkat kebisingan itu menggunakan ada namanya software juga. Ada juga yang menganalisis tentang eksperimen-eksperimen fisika itu menggunakan software. Itu kan ada tracker ataupun yang lainnya. Ada juga kemarin menggunakan sensor juga, itu menganalisis kualitas air minum, kualitas air tanah, kualitas air sungai, itu menggunakan logger pro ataupun yang lainnya. Jadi beberapa alatnya itu ada di laboratorium kita. Nah, kita juga dari sensor. Sensor itu pernah dikembangkan ini menjadi apa ya, hal yang baru gitu kan, sekitar 2 tahun belakangan ini. Itu banyak sensor itu ketika dibuat untuk program PKM gitu kan. Dulu ada mahasiswa menggunakan tongkat tunanetra, kemudian ada kacamata yang bisa mengatur jarak baca, kemudian ada alat ukur suhu otomatis, kemudian ada apa, gelang untuk mengukur denyut nadi kesehatan, ada juga untuk yang lainnya, ada terapi rematik ataupun yang lain, itu sensor juga. Atau waktu itu kalau kalian pernah nginap di hotel ataupun di beberapa penginapan, ada gerbang palang otomatis kan, kalau kita masuk misalkan ke mall ataupun pusat perbelanjaan kan menggunakan sensor. Ada juga dia menggunakan kalau kita masuk ke kamar hotel, input kartu itu langsung nyala, ataupun kita bisa menggunakan lampu mati. Nah, itu kan pakai sensor suara, itu juga ada, itu seperti itu. Nah, kemudian subtema yang kedua adalah eksperimen fisika. Itu kan pembuktian sebuah teori. Jadi hanya membuktikan sebuah teori, tidak menghasilkan teori baru. Misalkan kamu penelitian menentukan percepatan gravitasi bumi di kota Tegal gitu kan. Apakah sama sesuai dengan teori 9,8 meter per second kuadrat? Nah, kalau di kota Tegal ternyata oh sama. Terus ada juga teman kau penelitian misalkan di Flores, oh sama juga hasilnya. Itu kan memberikan sebuah teori.
Nah, ketika kamu hasil risetnya itu tidak sesuai dengan teori, artinya riset kamu itu nggak salah, gitu. Kali kamu analisis kenapa bisa berbeda dengan teori, itu yang harus kamu lakukan, gitu ya. Nah, kemudian misalkan juga, pokoknya banyaklah macam-macamnya tentang eksperimen fisika. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengembangan modul atau bahan ajar. Nah, sekarang ini udah banyak banget nih dulu mengembangkan modul gitu kan. Bahkan yang terkait sekarang itu diintegrasikan dengan teknologi gitu kan. Misalkan berbasis flipbook, berbasis online atau apalah itu juga banyak macamnya. Nah, intinya pengembangan modul atau bahan ajar itu harus didasari dengan analisis kebutuhan. Kira-kira kamu mengembangkan produk ini ada yang membutuhkan nggak sih gitu. Kemudian kelebihan produk kamu ini, modul atau bahan ajar, ada nggak kelebihannya dibanding produk yang udah ada? Kelebihannya apa? Nah, itu kan namanya mengembangkan itu kan menghasilkan sebuah produk baru. Nah, kemudian yang keempat adalah evaluasi program pembelajaran fisika. Nah, ini masih jarang diteliti gitu kan. Sebenarnya ini termasuk tema yang menarik gitu kan. Jadi mengevaluasi proses pembelajaran itu ada beberapa menggunakan model evaluasi gitu. Karena kan kita kebanyakan kalau bahas metode penelitian itu kan hanya sebatas kuantitatif saja ya, padahal model-model evaluasi itu banyak gitu kan. Misalkan kalau yang udah jadi guru bisa tuh mengevaluasi misalkan program pembelajaran kelas paralel di fisikanya gitu kan. Dari mulai inputnya misalkan siswanya siapa, bahan ajarnya apa, gurunya latar belakangnya siapa, kemudian diproses, proses pembelajaran gimana tuh dari awal sampai akhir, produknya apa gitu kan, gitu. Produknya apa, misalkan hasil pembelajarannya, bagaimana hasil pembelajarannya dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, itu kan dievaluasi. Nah, nanti kalau evaluasi itu hasilnya adalah sebuah keputusan. Misalkan, oh pembelajaran IPA di kelas 7A SMP ini sudah baik, atau mungkin kekurangannya misalnya bahan ajarnya masih kurang, nah, itu hasilnya sebuah keputusan, seperti itu. Nah, kemudian yang poin kelima adalah eksperimen dalam pembelajaran. Ini pengujian metode, pendekatan model pembelajaran, misalkan pengaruh model pembelajaran eh, problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis. Itu kan hal-hal seperti itu kan. Nah, nanti pengujian itu bisa menggunakan satu kelas gitu kan, satu kelas misalkan pakai satu kelas aja dilihat sebelum dan sesudah pemberian perlakuan eksperimen. Kemudian ada juga membandingkan dengan dua buah kelas, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tapi sebenarnya sejatinya itu kalau namanya penelitian kuantitatif gitu kan, itu adalah penelitian eksperimen ya. Kuantitatif itu si peneliti itu tidak terlibat langsung dalam sebuah kegiatan penelitian gitu. Artinya peneliti berada di luar proses riset tersebut. Nah, gimana Pak maksudnya gitu kan? Maksudnya itu gini, misalkan kamu ingin melakukan penelitian di kelas 10A SMA Negeri 1 Jakarta gitu, misalkan ya ini. Nah, di situ kan sudah ada guru yang mengajar nih, ya kan? Ya udah, yang mengajar tetap gurunya itu, tapi beberapa metode ataupun yang kamu rancang RPP itu dari kamu. Nanti kamu akan melihat prosesnya gitu kan, mengobservasi. Nanti kalau kenapa Pak seperti itu ya gitu kan. Ya kalau nanti si peneliti terlibat langsung itu namanya penelitian kualitatif loh detik itu. Ada si peneliti terlibat dalam sebuah penelitian langsung. Jadi tapi ini jarang dilakukan gitu kan. Padahal secara filsafat gitu kan, secara kodrat itu seperti itu. Tapi banyak eh, apa ya, kesalahan-kesalahan lah gitu kan. Ibaratnya gini, saya seorang peneliti, saya meneliti di kelas, saya masuk kelas, nah kan secara secara mental ataupun secara logika siswa, oh ini siapa ini, oh jadi ntar siswa yang tadinya males karena ngeliat gurunya enak, oh enak nih gurunya, ternyata siswa yang tadi nggak enak nih gurunya ya. Jadi ada pengukuran menjadi bersifat bias, artinya tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya, itu seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau ada yang silahkan berbeda pendapat,
Silakan ketik di kolom komentar aja. Nah, kemudian yang poin keenam adalah pengembangan instrumen. Ini kalau pengembangan itu tergantung apa yang mau dikembangkan itu menghasilkan sebuah produk. Dari pengembangan modul, pengembangan instrumen. Nah, instrumen itu apa sih? Instrumen itu alat ukur gitu loh. Alat ukurnya itu bisa bersifat tes ataupun non-tes. Kalau kamu ingin mengukur hasil belajar, kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, itu instrumen tes. Instrumen tes itu dibagi lagi. Ada pilihan ganda, ada pada PG, ada pilihan ganda bertingkat, ada pilihan ganda berasosiasi, itu macam-macam. Gitu kan? Ada juga sekarang penilaian bersifat AN, asesmen nasional gitu kan. Itu yang menggabungkan berbagai model bentuk tes ke dalam sebuah satu instrumen. Itu juga ada sekarang. Nah, kalau misalkan ingin mengukur kedisiplinan, motivasi, itu namanya instrumen atau alat ukur non-tes gitu kan. Misalkan saya suka belajar fisika, nah, itu kan menggunakan skala Likert gitu kan, misalkan biasanya ada juga menggunakan skala 4 gitu. Nah, itu beberapa, jadi mengembangkan instrumen untuk mengukur. Nah, biasanya yang terbaru sih, misalnya tentang apa ya pengukuran instrumennya, misalkan mengungkap jati diri kan itu juga belum, itu kan. Ya nanti banyak lah tentang pengembangan instrumen. Tapi lebih banyak itu sebenarnya di pengembangan instrumen non apa di tes gitu. Nah, kemudian pengembangan alat peraga. Pengembangan alat peraga ini ya alat peraga yang dikembangkan dalam fisika. Misalkan di sekolah X itu untuk belajar praktikum fisika atau untuk melatih kemampuan afektif psikomotorik siswa dalam belajar fisika atau teknik science-nya nggak ada alat, butuh alat. Nah, itu kamu menggunakan alat peraga. Meta-analisis atau literatur review atau systematic literatur review ini merupakan kajian dari beberapa artikel yang sudah publish di sebuah jurnal. Gitu. Jadi ingin melihat nih penelitian apakah problem based learning itu memberikan dampak terhadap kemampuan berpikir kritis gitu kan. Oh, ternyata banyak riset-risetnya. Oh, ternyata pas dipetakan kalau di jenjang SMP sangat berdampak, di jenjang SMA sangat berdampak. Oh, lebih berdampak lagi yang di penelitian di wilayah Jakarta dibandingkan yang di wilayah Bali. Nah, itu kan jadi menganalisis dari jenjang pendidikan, dari tempat penelitian, itu juga harus dianalisis. Nah, itu berarti yang digunakan itu artikelnya nggak sembarangan cuma 10. Apakah 10 dapat mewakili keseluruhannya? Nah, ini berhubungan dengan sampel juga. Nah, kalau kita bicara sampel gitu kan, itu biasanya banyak mahasiswa itu ditanya, kenapa kamu milih sampelnya kelas 10A sama 10B dalam eksperimen gitu. Kenapa kamu milih sekolah itu? Karena ada kakak saya ngajar di situ. Nah, itu udah nggak purposive sampling lagi. Itu arti purposive sampling lagi. Artinya, ya kamu baca kembali lah tentang teknik sampel itu seperti apa. Misalkan ada kelas 10A sampai 10F, kenapa yang dipilih 10A sama 10B atas dasar apa? Gitu. Kenapa nggak 10A sama 10C atau 10E sama 10F? Nah, itu harus kamu pahami seperti itu. Nah, kajian fisika teori masih jarang dilakukan. Ini biasanya penelitian itu mengkaji sebuah teori fisika berdasarkan dari beberapa sudut pandang, kemudian nanti bisa menghasilkan critical review atau analisis terhadap kajian fisika tersebut. Fisika material juga belum banyak dilakukan, tapi di beberapa penelitian dosen sudah ada pengembangan media pembelajaran bersama dengan yang lainnya. Nah, kemudian fokusnya adalah pengembangan media pembelajaran berusaha TIK, Android, augmented reality, video, web, dan lain-lain. Pengembangan alat peraga berbasis sensor. Ini kan macam sensor, dan software. Itu kan karena ada mata kuliahnya kan. Ada mata kuliah teknologi sensor, ada mata kuliah laboratorium virtual, itu kan yang belajar menggunakan beberapa software.
Nah, ini ada beberapa contoh gitu kan. Ini dari skripsinya alumni Wajah Haristia Rancang Bangun Sistem. Dia menggunakan Arduino Uno. Ini hasil PKM-nya juga. Jadi dia mendesain sistem listrik di rumah itu menggunakan sensor suara kalau nggak salah, atau tepukan tangan. Kalau tepukan tangan 3 kali lampu kamar mati, tepuk tangan sekali kipas mati. Ini contoh seperti itu. Atau bisa menggunakan suara lampu kamar mati maka lampu kamar akan mati. Itu seperti itu. Nah, ini contoh pengembangan media pembelajaran berbasis Android gitu kan. Ini contoh skripnya Cici Febrianti. Jadi kalau kamu ingin mengembangkan media Android lagi tentang hukum 1 Newton, artinya kalau mau buat harus lebih bagus dari ini, keterbaruannya apa gitu kan. Jangan sampai kamu mengembangkan sebuah produk gitu kan, tapi yang produk yang kamu kembangkan itu lebih bagusan yang sudah ada. Itu buat apa gitu kan. Gitu. Keterbaruannya apa, keurgensiannya untuk kembangkan produk itu apa, urgensi banget nggak sih gitu, kata siapa gitu kan, itu harus kamu ungkap seperti itu. Nah, ini contoh eksperimen fisika menggunakan berbasis software gitu kan. Jadi ini menganalisis tumbukan, tapi kalau menganalisis menggunakan software itu artinya bukan membandingkan dengan hasil hitungan manual. Jadi kalau kamu analisis menggunakan software, dianalisis dari bacaan software ini, itu kan hasil nih. Nggak usah, biasanya itu kalau saya lihat di laporan praktikum fisika itu kan yang dibahas itu kan cuman hasilnya doang, panjang, tapi pembahasannya nggak ada. Kenapa bisa seperti ini, gitu kan? Kenapa seperti ini? Hal ini sesuai dengan penelitian siapa? Nah, itu yang harus diungkap seperti itu. Contoh misalnya kamu penelitian nih, oh penelitian tentang viskositas gitu. Yang satu pakai minyak goreng, satu oli, satu sunlight gitu. Oh lebih cepatnya, kenapa lebih cepat? Ini kenapa? Nah itu kan harus kamu jawab di hasil dan pembahasan. Jadi di pembahasan itu, di hasil dan pembahasan itu tidak hanya sekedar menuliskan angka-angka menjadi sebuah kalimat, ini lebih baik, ini nah itu lebih baik itu maksudnya apa gitu kan. Itu seperti itu. Nah, masalah itu adalah merupakan kunci keberhasilan suatu tulisan ilmiah. Masalah itu nggak sama dengan judul. Ini saya perhatikan gitu kan. Jadi masalah itu nggak sama dengan judul. Jadi judul itu sampai tulisan kamu mau selesai itu bisa berubah. Gitu. Merupakan inti persoalan yang tersirat dalam judul tulisan ilmiah, berupa pertanyaan atau pernyataan yang diajukan untuk dicari jawabannya, dapat berupa tesis yang akan diuji kebenaran. Itu masalah. Nah, masalah itu gimana sih nyarinya? Masalah itu sebenarnya gap antara fakta dengan kondisi ideal, gitu kan. Contoh gini, pembelajaran fisika di Indonesia di tingkat SMA ini menggunakan penerapan berbagai model pembelajaran kurikulum 2013 PBL ini. Faktanya, nah faktanya apa? Ternyata tidak, nah berdasarkan observasi, nah ini kan udah ada gap tuh. Tapi bukan cuma satu kalimat jelasin, tapi satu paragraf bahas tentang kondisi idealnya gimana. Baru masuk paragraf 2 bahas kontradiksinya. Nah, itu kan masalahnya. Jadi kelihatan seperti itu. Ini bisa dibaca ini ada beberapa indikator masalah itu. Jadi masalah itu nggak semuanya bisa kita teliti gitu kan. Nah, yang pertama itu yang perlu dia cukup penting dan menarik minat untuk dikaji. Kira-kira kalau masalah ini saya angkat, saya tuliskan, menarik nggak sih gitu kan? Menarik orang yang untuk membaca nanti hasil riset saya nggak sih gitu. Kemudian keterbatasannya, apakah ada sumber pendukung nggak sih? Itu harus harus dianalisis. Jangan sampai kamu bikin masalah gitu kan, membuat sebuah masalah tapi nggak ada data dan fakta yang mendukung. Nah itu nggak bakal jalan juga penelitiannya. Masih ada dalam jangkauan penulis, yaitu baik itu pengetahuan dan ekonomi. Jangan sampai benar, jangan sampai kita bikin sebuah penelitian gitu kan, menemukan masalah tapi kita
pengetahuan kita terbatas di situ gitu kan. Contoh kamu ingin mengembangkan media pembelajaran berteknologi kayak Android, tapi kamu untuk bikin itu nggak bisa gitu kan, nggak bisa sama sekali, ya jangan gitu kan, jangan dilakukan, tapi cari alternatif lainnya. Sama ekonominya, biaya, bahasanya biayanya. Ada sebuah riset itu yang membutuhkan biaya yang cukup mahal gitu kan. Kira-kira saya sanggup nggak sih gitu kan? Itu tanya kepada diri pribadi dulu. Nah, belum terpecahkan seluruh atau sebagian. Mengungkap masalah dengan bahasa yang ringkas, harus orisinal, aktual, faktual, harus bernilai, menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama. Ini tentang indikator masalah. Oh, maaf. Harus orisinil, aktual, dan faktual. Pak, kalau saya menemukan masalah, nggak ada penelitian gini-gini ya, coba kamu cari masalahnya. Misalnya di kota Bogor, hasil belajar fisika bagus. Nah, itu kamu analisis kenapa bisa bagus, bisa bagus-bagus. Nah, itu kan perlu kajian mendalam. Itu ya riset-risetnya seperti itulah. Nah, pengertian masalah itu gitu, ini bisa dibaca sendiri lah kalau definisi-definisi ya kan. Kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang kenyataan, sumber masalah itu dapat penyimpanan antara pengalaman dengan, ya pokoknya seperti itu lah. Tapi biasanya kalau kita dalam bicara pendidikan, masalahnya itu adalah kesenjangan, ada gap gitu kan, gap jarak antara fakta dengan kenyataan dengan kondisi ideal. Tapi sebenarnya gini, kalau kita kaji lebih mendalam gitu kan, hasil-hasil riset di bidang pendidikan fisika maupun fisika, khususnya pendidikan fisika ya, itu dari tahun, mungkin dari tahun 90 lah, coba kita hitung sampai sekarang 2022. Itu berbagai jenis judul riset penelitian itu sudah banyak menemukan masalah, sudah banyak orang menuliskan masalah tentang fisika di latar belakang. Rata-rata itu sebagian besar 95% atau 97% menyatakan fisika itu sulit. Gitu. Maupun mau pakai model apapun, pasti fisika itu sulit gitu. Udah pakai model ini hasilnya bagus, model ini hasilnya bagus, tapi begitu kamu teliti di tahun 2022 masih ketemu fisika itu sulit. Nah, berarti kan apakah riset-riset yang sebelumnya itu menuntaskan sebuah masalah gitu, nah itu bisa juga diteliti. Nah ini kondisi aktual, ada kondisi ideal, ada kesenjangan, itu masalah. Di sini ada bahasa Latin gitu kan. Dasein itu adalah data fakta di lapangan, dan dasolen itu keadaan ideal. Jadi kalau data dan faktanya itu lebih kecil gitu kan, artinya lebih apa ya, lebih bagusan kondisi idealnya, maka itu masalah. Itu contohnya gini. Eh, Contohnya itu adalah misalkan data dan fakta, kondisi pembelajaran pembelajaran fisika menuntut siswa memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik gitu kan. Faktanya adalah kemampuan berpikir kritis siswa itu di SMA ini hasilnya rendah. Itu kan udah jadi masalah ya. Kenapa yang bisa menyebabkan ini rendah? Nah, itu kamu cari masalahnya. Misalkan kedua, kondisi faktanya itu lebih baik dibanding kondisi idealnya, itu disebut unik gitu. Nah, ini dua-duanya itu sesuatu yang penting tapi bermasalah dan menarik untuk diteliti gitu. Nah, identifikasi masalah itu adalah yang muncul dari latar belakang, baik yang akan diteliti maupun tidak teliti. Langkah untuk menuliskannya adalah mengidentifikasi analisis masalah yang ada pada tiap paragraf. Tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini yang poin pertama itu, jadi kamu harus menganalisis nih. Tiap paragraf itu masalahnya apa? Nah, kamu tuliskan di identifikasi. Poin kedua, tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Tapi biasanya sih ada beberapa versi gitu kan. Di identifikasi itu ada yang menuliskan dalam bentuk kalimat tanya, dan juga yang menuliskan dalam bentuk pernyataan.
Nah, itu tergantung dari gaya masing-masing sih gitu. Kalau dari bahasanya identifikasi itu mengidentifikasi gitu kan. Kalau kalau saya itu lebih suka dengan bentuk pernyataan gitu. Nah, memang identifikasi itu kan, coba identifikasi kenapa ember itu bocor gitu kan. Oh, ternyata ada lubang gitu. Itu seperti itu. Itu yang saya pahami. Nah, kemudian latar belakang itu, mungkin kita belum bicara latar belakang. Latar belakang itu masalah sebenarnya. Jadi di latar belakang itu ketika kamu menuliskan sebuah latar belakang itu hal yang paling sulit. Di paragraf pertama itu kamu bicara tentang kondisi idealnya. Kondisi ideal kamu bahas di situ berdasarkan beberapa penelitian orang lain gitu kan. Misalkan gini, pembelajaran berbasis masalah sangat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi belajar fisikanya. Pembelajaran berbasis masalah memunculkan bla bla bla. Itu kan kondisi ideal bagus tuh. Namun faktanya berdasarkan observasi peneliti, hasil belajar fisika di SMA sangat rendah. Hal ini dipengaruhi bla 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 bla, ya kan? Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian solusinya apa, menggunakan apa gitu kan, biar hasil belajarnya bagus. Kamu kamu bahas tuh kelebihan-kelebihan solusi kamu hingga nanti hasil yang diharapkan apa, meningkatnya hasil belajar dengan solusi yang kamu tawarkan itu di latar belakang. Pembatasan masalah dengan dibataskan lah masalahnya. Misalnya kamu penelitian di SMA fisika, materi fisika kelas 2 batasin pada materi apa, enggak semuanya. Rumusan, nah, rumusan masalah ini inti apa yang akan diteliti dalam bentuk kalimat tanya jelas dan spesifik, dapat berupa rumusan deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Misalkan eh, bagaimana pengaruh hubungan, bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Satu aja misalnya tuh. Kalau yang pengembangan, pengembangan itu tentang bagaimana kelayakan media gitu kan. Kemudian bagaimana kelayakan media menurut para ahli, bagaimana kelayakan media berdasarkan uji terbatas itu juga bisa. Nah, jadi rumusan masalah ini kalau kamu bikin rumusan masalahnya satu gitu kan, maka tujuan penelitiannya satu. Rumusan masalahnya dua, tujuan penelitiannya dua. Rumusan masalah tiga, tujuan penelitian tiga. Jadi tujuan penelitian itu menjawab apa yang kamu rumuskan di rumusan masalah. Manfaat penelitian itu kan. Manfaat penelitian kamu apa sih? Biasanya kan orang pada nulisnya ada manfaat teoritis, manfaat praktis. Nggak usah lah, nggak usah dituliskan manfaat bagi anak, bagi secara teoritis itu apa sih manfaatnya gitu kan. Cara praktis itu apa, itu diungkap. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan terkait pertemuan kedua di seminar fisika. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA group atau diklik di kolom komentar, atau yang pas saya nggak sependapat ya silahkan gitu kan, kita bebas gitu, kita merdeka belajar. Artinya itu kalau ketika kamu apa menemukan menemukan ini teori yang beda dengan apa yang saya katakan ya monggo silahkan kita diskusi gitu kan. Nah, jadi kita diskusinya itu nanti dua arah, jangan sampai saya diskusi satu arah gitu, kamu dengerin lama ngantuk tidur gitu kan, karena membosankan seperti itu. Oke, itu aja. Nah, terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dibaca materinya, dipahami, kemudian nanti setiap pertemuan itu kita akan membuat resume. Resumenya itu masing-masing individu, resume pertemuan pertama apa, kirim. Resume kedua apa, tujuan itu ya agar dipaksa kamu itu harus membaca gitu kan. Kalau mahasiswa nggak baca apalagi udah mendekati mahasiswa tingkat akhir gitu kan, apa gitu kan, nonton Korea gitu kan, nonton TikTok, nah itu dikurangi lah gitu kan. Itu aja, terima kasih, salam sehat selalu, jaga kesehatan, semoga kita bisa bertemu secara luring. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.